Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, salam sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok malah waalaikumsalam? Kamu yang ucap salam sama teman-teman sana. Kajian cuman aku tau. Loh, yo gantian Kak J sudah, sekarang dirimu. Aku malu Ya usah malu, kemarin udah ketemu, kemarinnya lagi udah ketemu, sekarang kan ketemu lagi. Emangnya aku ditunggu tau? Ditunggu. Salam. Ya. Assalamualaikum kakek nenek. Kok malah kakek nenek, gimana toh? Teman-teman gitu. Ya keliru, maaf. Assalamualaikum teman-teman. Nah, itu baru bener, mosok kakek nenek. Emangnya adik-adik di situ udah kakek-kakek, nenek-nenek? Ya enggak sih. Maaf ya teman-teman. Teman-teman, maaf, aku masih ngantuk aslinya tuh. Kenapa masih ngantuk? Tadi malam itu lembur. Lembur apa? Tuh nemenin teman-teman itu sepak bola api. Emang tadi malam ada sepak bola api? Kak Aceh ikut juga toh. Oh iya ding, inget tuh, karena ada pesantren Ramadan, teman-teman kakak-kakak kelas 5 baru bermain sepak bola api. Awalnya tuh yang ngeri-ngeri sedap gitu. Kok ngeri sedap, kenapa? Nah ya kan ada apinya. Nah terus? Nah kok malah ditendang-tendang itu loh. Kan nggak apa-apa, namanya permainan loh. Dan aman karena sudah dikasih tahu bagaimana cara bermainnya. Ya kan sih nggak apa-apa sih, yang penting aman, selamat sampai dunia akhirat. Main sepak bola itu selamat dunia akhirat ya biasa aja. Itu namanya permainan untuk olahraga dan untuk keceriaan, bahwa Ramadan ini tetap dijalani dengan baik dan gembira. Jadi sebelumnya juga sudah tadarus dulu toh? Iya, makanya sebelum main sepak bola api tadarus dulu tadi malam itu. Kenapa kok tadarus, Jo? Ya karena pengen baca Quran. Loh iya, kenapa kok harus baca Quran? Karena aku tahu. Apa? Itu loh, kalau baca Quran kan kemarin udah kita bahas. Apa? Satu huruf dinilai 10. Oh iya, masih ingat dirimu, Jo? Ya ingat dong, beco gitu loh. Iya. Hari ini kita mau ngapain ini, Jo? Nah, cerita lanjutin loh. Sekarang nih udah di tengah-tengah Ramadan, udah mau nuzulul Quran. Kamu tahu nuzulul Quran? Tahu loh. Beco itu udah diajari ya. Sama siapa? Sama guruku. Siapa gurumu? Itu kelas 2 Alkindi loh. Yang ngajari PAI siapa? Bu Fian. Kalau guru kelasmu? Bu Wiwi. Kalau 3 Atirmidi siapa? Bu Ria. Kok kamu tahu semua, Jo? Yalah, aku keliling kok. Kemarin kamu jadi pengawas itu ya? Bukan. Penilik kelas? Bukan. Terus? Pengintip kelas. Kok pengintip ya, bukan lah, Jo. Ini sekarang kita akan bahas tentang nuzulul Quran. Apa itu Kak Aceh? Loh, katanya kamu tahu, malah ganti tanya. Sekarang Kak Aceh aku yang tanya-tanya aja ya. Ya, boleh. Anak-anakku, nuzulul Quran adalah malam di mana turunnya Al-Quran dari yang diberikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu terjadinya? Nah, kalau itu aku Kenapa kamunya? Ya aku agak lupa kapannya itu. Kalau itu agak sih inget banget itu. Tanggal 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Ingat aku sekarang? Kapan? Malam 17 Ramadan. Oh iya betul. Waktu itu anak-anakku, Nabi Muhammad baru bersedih karena memang banyak cobaan, banyak gangguan yang menghalangi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas seperti biasa, Nabi kita melakukan menyendiri, berkholwat untuk meminta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu Nabi Muhammad menuju ke sebuah tempat yang dianggapnya tempat paling aman, nyaman dan sunyi. Di mana itu? Iya betul, di Gua Hiro. Guanya tuh tinggi nggak? Yo tinggi, wong itu tempat untuk bersembunyi. Bahkan dulu di tempat itu Nabi Muhammad terselamatkan dari kejaran para orang-orang kafir jahat itu. Iya toh? Iya, di tempat itulah Nabi Muhammad berkholwat lalu bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika di malam 17 Ramadan itu ada sosok makhluk yang sangat besar, kuat, dan warnanya agak gelap.
Setelah itu mendekap Rasulullah dari belakang. Set. Akhirnya Rasulullah merasa ketakutan dan kedinginan. Lantas makhluk itu menyampaikan kepada Nabi kita, "Iqra ya Muhammad." Apa kata Nabi kita? "Ma ana biqori'in." Itu artinya apa Kak Aceh? Artinya itu, baca ya Muhammad. Nabi Muhammad juga menjawab lagi, "Maaf, saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril bilang lagi, "Iqra ya Muhammad." Dijawab lagi oleh Nabi kita, "Ma ana biqori'in." Sampai akhirnya yang ketiga, "Iqra ya Muhammad." Tetap dijawab, "Ma ana biqori'in." Lalu malaikat Jibril menyampaikan dengan langsung, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Itulah wahyu yang pertama kali diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang turun pertama itu baru 5 ayat. Iya, 5 ayat itu baru diturunkan yang pertama kali. Dan kebetulan turunnya di malam Ramadan di tanggal 17. Makanya kemudian di malam 17 Ramadan itu diperingati dengan malam Nuzulul Quran. Berarti kita nanti juga akan memperingati itu Kak Aceh? Iya no, sebagai umat muslim kita harus memperingati itu. Bangga dengan turunnya Al-Quran. Dan kita sebagai umat Nabi mempelajari Al-Quran menjadi suatu keharusan. Karena menjadi pedoman hidup umat Islam seluruh dunia ini sampai kelak meninggal dan ketemu lagi di akhirat. Ya tapi kalau yang belum bisa baca gimana? Latihan. Latihannya? Boleh, mau pakai turutan Baghdadi boleh. Lalu kalau di sekolah kita? Pakai kibar. Kibar meneh. Aku tuh kalau dengar kibar itu gimana gitu. Lah emangnya kenapa? Lah itu teman-teman tuh mesti bicarain kibar. Lah emang kibarnya apa? Ya tak kira tuh berkibar gitu. Oh yo enggak. Berkibar itu kan kalau bendera. Ini hanya nama saja. Kibar itu ada singkatannya. Nah tahu Kak Aceh? Enggak tahu juga sih. Bodoh. Enggak tahu juga tuh ternyata. Oh enggak tahu juga. Pokoknya kibar gitu. Lalu bisa juga pakai yang lain. Apa Kak Aceh? Kiroati. Oh ternyata kibar itu sama kayak kiroati ya? Metode. Betul. Kayak Baghdadi, Kiroati, Umi, Iqra. Ini yang dulu fenomenal. Iqra sangat mengindonesia, bahkan mendunia, karena di Malaysia itu juga dipakai Iqra-nya. Iya toh? Iya, bahkan yang di sana itu Iqra menjadi pilot project pertama pembelajaran Al-Quran secara menyeluruh di Malaysia juga. Kasih kok tahu toh? Ya tahu, itu baca di internet itu begitu. Oh alah, tak kira tekan Malaysia tenanan nih. Ya pernah ke sana cuman sebentar. Ngapain? Studi banding. Dengan siapa? Ya dengan yang ada di sana. Ya di mana studi bandingnya? Lupa aku namanya. Yang di gedung kembar itu? Iya di situ, cuman nggak masuk. Lah kenapa nggak masuk? Nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Paling cuman di situ foto tok toh. Kok kamu tahu toh Jo? Ya tahu lah, aku juga pernah ke sana kok nggak boleh masuk, cuman bolehnya foto. Oh, kamu sama siapa? RHS. Kenapa rahasia-rahasiaan? Nah, nanti kalau tak buka semuanya nggak ada cerita berikutnya. Oh gitu, ya. Nuzulul Quran pertama diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan di malam 17 Ramadan. Lalu anak-anakku, karena kita sebagai umat muslim, maka kita harus betul-betul mau dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan tidak hanya membaca, tapi juga tahu artinya. Karena apa anak-anakku? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran termasuk orang yang terbaik. Nah, Jo, sebagai umat muslim, maka kita harus mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu sesuai dengan perintah Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kok keren tuh Kak Aceh? Yo keren no, itu hadis yang sangat heboh, sangat terkenal, bahwa orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran termasuk umat yang terbaik. Itu tadi buktinya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Kayak tenan lagi. Lah kamu udah belajar belum? Udah no, itu tadi no, masih kibar aku tuh. Oh, balik kibar lagi toh. Iya, tapi ya nggak apa-apa deh, nggak lulus. Yang penting belajar terus. Sampai Bisa. kalau nggak bisa? Belajar lagi. Kalau belum bisa? Belajar terus. Kalau belum bisa lagi? Belajar lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Lah kalau kamu sampai mati belum bisa ya kok bangetan no. Lulus SD ya harus sudah bisa. Makanya belajarnya sungguh-sungguh. Lah jane itu aku kurangnya apa toh? Lah kurangnya apa? Pagi udah belajar. Terus? Sore belajar lagi. Terus? Malam ya belajar lagi. Lah terus? Lah tuh tetep nggak lulus lho, pengujinya jan mangkal tenan aku. Pengujinya siapa toh? Kelas 1, kelas 2 itu? Nah itu loh, pokoknya namanya tuh spesial. Ya namanya siapa? Ya itu. Aku kalau mau protes ya protes karo sapa gitu. Lah sama siapa protesnya? Sama Kak Jaja. Loh kok sama Kak Aja nggak ada hubungannya no? Ya ada no, Kak Jaja kan jadi yang dituakan toh. Dituakan di mana? Di Salsabila. Salsabila mana? Salsabila Klasemen. Mau pura-pura nggak tahu. Iya. Itu sebetulnya ujian itu untuk bisa menstandarkan, biar semuanya bisa sama dan nanti bisa lulus dengan baik, membaca Quran juga dengan benar. Tapi itu nyatanya aku lihat dulu itu ada yang udah lulus tapi baca Qurannya masih belum lancar itu. Ya namanya juga berproses. Lulus kibar C itu belum kemudian jaminan lancar baca Quran, karena memang tahap berikutnya masih ada lagi. Harus banyak latihan, banyak membaca. Nanti akan aman di situ. Wah gitu toh. Emang Kak punya doanya Pak? Doa apa maksudnya? Doa biar kita bisa hafal Quran sama bisa menjadi sahabat baca Al-Quran. Oh ada. Ini ada doa khusus teman-teman. Coba diingat ya dan dihafalkan. Dan selalu dibaca setiap selesai sholat. Sehingga kita akan mudah dalam belajar Al-Quran, mudah hafal, dan nanti kita menjadi ashabnya Al-Quran. Doanya gimana Kak Cik? Dengerin baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Kok rada angel ya? Oh gampang itu, coba kamu ikuti aja pelan-pelan ya. Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna. Bisa gitu kok. Kan pelan-pelan, kalau diterusin ya aku mungkin lupa. Oh pelan-pelan. Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Min ahlil Quran. Alladzina hum ahluna wa khassatuna ya rabbal alamin. Ahluna wa khassatuna ya rabbal alamin. Yeay, aku bisa. Coba diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna. Aku lali. Oh kamu itu udah diajari kok lali gimana toh? Oh panjang tenan kok. Makanya nanti ditulis, lalu dibaca terus, ditaruh di kertas, ditaruh di saku. Setiap habis sholat dikeluarin dibaca. Itu caranya biar kita bisa hafal dengan tanpa menghafal secara langsung. Caranya gitu Kak Cik? Iya pokoknya dirutinkan terus. Habis sholat baca, habis sholat baca. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Oh ya ding kayak dikir itu ya Kak Cik? Iya, dikir itu kan kalian juga nggak menghafal. Karena dibaca terus, diikuti terus, lama-lama jadi hafal sendiri. Nah Jo, ternyata Quran itu membuat dampak yang sangat luar biasa. Kita membaca satu huruf saja dibalas Allah menjadi 10 kali lipatnya, 10 kebaikan. Apalagi dalam sehari kita bisa membaca 1 lembar atau bahkan bisa 1 juz. Itu keren, luar biasa. Apalagi Ramadan ini ya teman-temanku. Dan kenapa kita dengan Al-Quran kok kita kemudian menjadi baik? Karena sesuai dengan yang sudah menjadi sejarah. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Karena apa? Karena malaikat Jibril, malaikat yang membawakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia gara-gara Al-Quran. Gaji, bener ya? Malaikat Jibril itu termasuk malaikat yang paling mulia. Iya, dia termasuk malaikat yang ibaratnya itu malaikat tangan kanannya Allah, ya malaikat Jibril itu. Kayak ajudan khusus. Iya, kayak ajudan khusus. Kayak kamu nih sama Kak Aceh. Kamu ajudan khusus sama Kak Aceh. Lah aku diajak terus kok. Oh iya, kamu tuh ngelengket terus banget sama Kak Aceh. Kayak perangko. Nemplek no. Iya. Lalu berikutnya Nabi
Nabi yang menerima wahyu Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, paling dikasihi oleh Allah. Karena kebetulan Nabi Muhammadlah yang menerima wahyu Al-Quran. Lalu bulan yang di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Quran, bulan apa itu? Ramadan, betul. Maka Ramadan menjadi mulia, paling mulia gara-gara apa? Di dalamnya waktu itu turunnya Al-Quran. Maka anak-anakku, siapapun yang mau mengamalkan, mengajarkan, belajar tentang Al-Quran, yang di dalam dirinya ada Al-Quran, maka dirinya akan diangkat menjadi mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi perintah dari Rasul kita? Apa yang dikatakan oleh Rasul kita? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka kita jangan berhenti untuk belajar membaca Al-Quran, tidak berhenti belajar untuk mengerti artinya Al-Quran. Maka tafsir-tafsir dalam Al-Quran itu, tafsir Al-Quran bisa dipelajari lanjut. Dan kalian besok kalau lulus dari sini, dari Salsabila, boleh lanjut ke pondok pesantren, sehingga akan lebih mendalami apa itu Al-Quran, apa tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Insya Allah kalian akan mampu dan menjadi anak-anak yang hebat, solih, solihah. Ingat apa, Haji? Ingat apa? Haji pernah cerita tahu yang itu loh, ada santri yang dia mau mondok di tahfidz tapi dia belum hafal-hafal. Maksudnya? Yang mana itu, Jo? Itu loh, yang dia itu malah disuruh pulang dulu sama kiainya itu loh. Oh, yang dia mau mondok di situ tapi nggak boleh sama kiainya itu? Dia harus pulang dulu. Karena apa? Karena syaratnya harus hafal juz 30 dulu. Lah tapi dianya? Baru sampai Al-Haqqumut itu loh. Oh ya betul. Tapi akhirnya karena kesungguhannya, ketekatannya yang kuat, dan satu lagi, dia ta'zim, hormat sama guru, sehingga Allah memberikan kemudahan, dia bisa menghafal Al-Quran dengan baik sampai akhir dia menyelesaikan dengan baik. Maka Jo, jadilah anak yang hebat, anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang baik adalah dia selalu taat dan hormat sama orang tuanya, taat dan hormat sama gurunya, termasuk dia menghormat ilmu. Oh, lah salah satunya menghormat ilmu? Menghormat guru. Oh, berarti kita harus hormat sama guru. Iya no, karena gurulah yang sudah memberikan ilmunya pada kita, dan kita berharapnya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya udah gitu dulu ya, Kak J. Iya, sekarang cukup itu dulu. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam keadaan yang bahagia. Wajib itu bahagia, kalau nggak bahagia namanya sedih. Lah iya, harus bahagia. Bahagia itu caranya? Coro itu apa? Maksudnya contohnya? Contoh coro itu. Maaf, lah ini masih ngantuk aslinya tuh. Ya jangan ngantuk. Contohnya bahagia, terlihat bahagia itu dari dua yang ada dalam wajah kita. Apa? Satu mata, yang kedua mulut. Maksudnya matanya? Matanya harus terbinar-binar. Mulutnya? Mulutnya terbuka lebar. Contohnya? Ya kayak kamu itu. Mana? Coba kamu buka mulutnya. Ya enggak gitu juga, Jo. Ini bukan bahagia, nah itu melongo namanya. Ya maaf, aku nggak bisa senyum. Kasih aja senyum. Nih contoh senyum. Tapi ingat jangan senyum-senyum sendiri. Nanti kalau senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Berarti Kak Aceh apa? Kak Aceh kayak orang gila. Ya enggak no, ini baru bicara sama dirimu. Udah nanti nggak selesai. Teman-teman, dilanjut lagi Superman bisa ya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.